Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi NTT menggelar rapat pleno terbuka jelang pemilu 2024, Rabu 28 Juni 2023 di Hotel Aston Kupang. Rapat pleno terbuka itu membahas tentang rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilihan umum atau pemilu 2024 tingkat Provinsi NTT. Rapat pleno terbuka tersebut dibuka dan ditutup langsung oleh Ketua KPU NTT, Thomas Dohu bersama jajaran anggota KPU NTT. Hadir pula Bawaslu Provinsi NTT, Ketua KPU Kabupaten Kota di seluruh NTT, pengurus partai politik atau parpol di tingkat provinsi, dan media massa. Dalam kesempatan itu, seluruh KPU dari 22 kabupaten kota di NTT dipersilakan untuk membacakan hasil pleno penetapan daftar pemilih tetap di setiap daerah. Penetapan DPT Pemilu 2024 ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan berita acara kepada semua stakeholder terkait, baik partai, media, maupun instansi pemerintahan yang berkaitan. Dengan demikian, 4.008.475 masyarakat Provinsi NTT siap mengikuti pesta demokrasi dan memberikan hak suara pada pemilihan umum 14 Februari 2024. Secara keseluruhan, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT yang dilaporkan sebanyak 4.008.475. Jumlah ini terdiri dari 1.971.831 pemilih laki-laki dan 2.036.644 pemilih perempuan. KPU Provinsi NTT telah menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dari 22 kabupaten dan kota di NTT sebanyak 4.008.475. Dalam penetapan DPT tingkat KPU Provinsi NTT yang dibacakan oleh anggota KPU Provinsi NTT, Franciscus V. Dias, melalui rapat pleno terbuka, menjelaskan dari DPT 4.008.475 itu terbagi dalam 315 kecamatan, 3.442 kelurahan atau desa, 16.748 TPS, pemilih laki-laki 1.971.831 dan pemilih perempuan 2.036.644. Jumlah pemilih aktif 4.008.475. Jumlah pemilih baru 21.503. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 29.872. Jumlah perbaikan data pemilih 71.272 dan jumlah pemilih potensial non-KTP elektronik 281.972, kata Franciscus V. Dias, Kamis 28 Juni 2023. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu, mengatakan data pemilih yang sudah ditetapkan masih dimungkinkan untuk dilakukan pemutahiran apabila ditemukan ada pemilih yang tidak memenuhi syarat. Jadi kami harus wajib menandainya sehingga nanti dipastikan mereka tidak memperoleh surat suara untuk pemilihan. Di sisi lain juga, kami akan mengelola data pemilih pindahan, bisa di TPS awal atau TPS tujuan, kata Thomas Dohu. Dari hasil rekapitulasi DPT 2024, dia juga mengatakan KPU akan tetap melakukan pendataan secara berjenjang setiap 1 bulan
untuk melihat apakah ada perubahan DPT jika ada pemilih yang meninggal dunia. Dengan cara menandai pada lembar DPT, karena salinan DPT akan kami teruskan ke TPS untuk diumumkan di kantor desa atau kelurahan dan pegangan TPS. DPT yang mengalami perubahan juga diberikan keterangan tambahnya. Penetapan DPT rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilu 2024 ditandai dengan penyerahan berita acara dan penandatanganan kepada semua stakeholder, baik partai, media, maupun instansi pemerintahan yang berkaitan. Dengan itu, menandakan 4.008.475 masyarakat Provinsi NTT siap mengikuti pesta demokrasi dan memberikan hak suara pada pemilihan umum 14 Februari 2024. KPU Provinsi NTT umumkan 996 caleg. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT telah resmi mengumumkan daftar calon sementara atau DCS anggota legislatif atau caleg DPRD Provinsi NTT periode 2024-2029 pada Sabtu 19 Agustus 2023. Total ada 996 orang calon anggota legislatif atau caleg yang terdiri dari 686 caleg laki-laki dan 310 caleg perempuan yang dinyatakan siap tempur oleh KPU. Mereka akan bertarung di 8 daerah pemilihan atau dapil CNTT untuk merebut 65 kursi di Dewan Provinsi. Sejak bulan Mei melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan terhadap 1.160 orang bacalek yang didaftarkan 18 partai politik atau parpol peserta pemilu. Verifikasi dimulai pada 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Yang diperiksa antara lain batas usia minimal, KTP elektronik, ijazah, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat bebas narkotika, serta catatan tertentu seperti pernah dihukum penjara. KPU mengembalikan dokumen bacalek yang belum memenuhi syarat untuk dilengkapi selama periode 24 Juni hingga 9 Juli 2023. Setelah itu, KPU memverifikasi hasil perbaikan lalu diumumkan kepada publik pada Sabtu 19 Agustus 2023. Pengumuman DCS sendiri merupakan amanat pasal 71 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 agar masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap sang bacalek mulai 19 hingga 28 Agustus 2023. 992 caleg berebut 65 kursi DPRD NTT di Pileg 2024. KPU telah menetapkan 992 daftar calon tetap atau DCT yang akan bertarung merebut kursi di DPRD NTT pada Pileg 2024. Mereka akan saling bersaing merebut 65 kursi wakil rakyat dari 8 daerah pemilihan atau dapil. Hari ini secara resmi kami telah menetapkan 992 calon DPRD NTT melalui DCT, kata Ketua KPU NTT Thomas Dohu di Kupang, Jumat 3 November 2023. Ketua KPU menjelaskan sebelumnya dalam daftar calon sementara atau DCS terdapat 996 caleg. Namun, selama proses verifikasi, 3 partai yakni Partai Buruh,
PKS dan Partai Garuda tak memasukkan satu caleg mereka karena mengundurkan diri. Satu lagi bakal caleg dari P3 dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Para caleg ini akan bertarung merebut 65 kursi di DPRD NTT. Adapun daerah pemilihan untuk Pileg DPRD NTT 2024 terbagi atas 8 dapil. Dapil 1 berjumlah 102 orang, Dapil 2 118 orang, Dapil 3 149 orang, Dapil 4 135 orang, Dapil 5 170 orang, Dapil 6 108 orang, Dapil 7 115 orang, dan Dapil 8 92 orang. Sehingga totalnya yaitu laki-laki berjumlah 681 dan perempuan berjumlah 311 orang. Kepesertaan caleg perempuan pada Pileg DPRD NTT 2024 juga cukup bagus. Presentase peserta perempuan dari PKB, Gerindra, Golkar, PKN, dan Demokrat masing-masing 30,77%. Kemudian PDIP, Nasdem, dan Hanura 32,31%. Selanjutnya PAN, PSI, dan Perindo 29,23%. Kemudian Partai Buruh 34,25%, Gelora 36,17%, PKS 31,25%, Garuda 31,71%, PBB 35%, P3 30,16%, dan Partai Umat 42,86%. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota tahun 2024, yaitu hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. KPU Provinsi NTT umumkan 996 caleg. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT telah resmi mengumumkan daftar calon sementara atau DCS anggota legislatif atau caleg DPRD Provinsi NTT periode 2024-2029 pada Sabtu 19 Agustus 2023. Total ada 996 orang calon anggota legislatif atau caleg yang terdiri dari 686 caleg laki-laki dan 310 caleg perempuan yang dinyatakan siap tempur oleh KPU. Mereka akan bertarung di 8 daerah pemilihan atau dapil CNTT
untuk merebut 65 kursi di Dewan Provinsi. Sejak bulan Mei melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan terhadap 1.160 orang bacalek yang didaftarkan 18 partai politik atau parpol peserta pemilu. Verifikasi dimulai pada 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Yang diperiksa antara lain batas usia minimal, KTP elektronik, ijazah, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat bebas narkotika, serta catatan tertentu seperti pernah dihukum penjara. KPU mengembalikan dokumen bacalek yang belum memenuhi syarat untuk dilengkapi selama periode 24 Juni hingga 9 Juli 2023. Setelah itu, KPU memverifikasi hasil perbaikan lalu diumumkan kepada publik pada Sabtu 19 Agustus 2023. Pengumuman DCS sendiri merupakan amanat pasal 71 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 agar masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap sang bacalek mulai 19 hingga 28 Agustus 2023. 992 caleg berebut 65 kursi DPRD NTT di Pileg 2024. KPU telah menetapkan 992 daftar calon tetap atau DCT yang akan bertarung merebut kursi di DPRD NTT pada Pileg 2024. Mereka akan saling bersaing merebut 65 kursi wakil rakyat dari 8 daerah pemilihan atau dapil. Hari ini secara resmi kami telah menetapkan 992 calon DPRD NTT melalui DCT, kata Ketua KPU NTT Thomas Dohu di Kupang, Jumat 3 November 2023. Ketua KPU menjelaskan sebelumnya dalam daftar calon sementara atau DCS terdapat 996 caleg. Namun selama proses verifikasi, 3 partai yakni Partai Buruh, PKS, dan Partai Garuda tak memasukkan 1 caleg mereka karena mengundurkan diri. 1 lagi bakal caleg dari P3 dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Para caleg ini akan bertarung merebut 65 kursi di DPRD NTT. Adapun daerah pemilihan untuk Pileg DPRD NTT 2024 terbagi atas 8 dapil. Dapil 1 berjumlah 102 orang, Dapil 2 118 orang, Dapil 3 149 orang, Dapil 4 135 orang, Dapil 5 170 orang, Dapil 6 108 orang, Dapil 7 115 orang, dan Dapil 8 92 orang. Sehingga totalnya yaitu laki-laki berjumlah 681 dan perempuan berjumlah 311 orang. Kepesertaan caleg perempuan pada Pileg DPRD NTT 2024 juga cukup bagus. Presentase peserta perempuan dari PKB, Gerindra, Golkar, PKN, dan Demokrat masing-masing 30,77%. Kemudian PDIP, Nasdem, dan Hanura 32,31%. Selanjutnya PAN, PSI, dan Perindo 29,23%. Kemudian Partai Buruh 34,25%, Gelora 36,17%, PKS 31,25%,
Garuda 31,71%, PBB 35%, P3 30,16%, dan Partai Umat 42,86%. KPU Kota Kupang umumkan daftar calon tetap caleg DPRD 2024-2029, Dapil dan DPT per kecamatan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Kupang mengumumkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD Kota Kupang periode 2024-2029 yang akan dipilih dalam pemilu legislatif atau Pileg Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Tak ada perubahan berarti baik dari sisi jumlah caleg ataupun persentase keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam DCT dibandingkan dengan daftar calon sementara atau DCS yang diumumkan KPU Kota Kupang pada Jumat 18 Agustus 2023 lalu. Dalam pengumuman nomor 17/PP.06 Datar PU-5371/2023 yang ditandatangani Ketua KPU Kota Kupang, Deki Balot tersebut memuat sebanyak 631 nama calon anggota legislatif atau caleg dari 18 partai politik atau parpol peserta pemilu 2024. Para caleg yang terdiri dari 415 orang laki-laki atau 65,77% dan 216 orang perempuan atau 34,23% tersebut akan bertarung memperebutkan 40 kursi di DPRD Kota Kupang di 5 daerah pemilihan atau dapil. Adapun pembagian dapil beserta jumlah kursinya adalah Dapil 1 Kecamatan Kelapa 5 7 kursi, Dapil Kecamatan Oyobobo 2 9 kursi, Dapil 3 Kecamatan Maulafa 9 kursi, Dapil 4 Kecamatan Alak 7 kursi, serta Dapil 5 Kecamatan Kota Raja dan Kecamatan Kota Lama sebanyak 8 kursi. Jumlah caleg juga tersebar merata di semua dapil dari 6 kecamatan yang ada di Kota Kupang. Dapil 1 berjumlah 112 orang, Dapil 2 141 orang, Dapil 3 136 orang, Dapil 4 112 orang, dan Dapil 5 sebanyak 130 orang. Untuk diketahui, jumlah pemilih dalam DPT yang ditetapkan KPU Kota Kupang pada Juni 2023 lalu sebanyak 320.659 orang, terdiri dari pemilih laki-laki 158.831 orang dan pemilih perempuan 161.828 orang. Pengumuman DCT ini merupakan amanat pasal 85 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Jumlah pemilih per kecamatan di wilayah Kota Kupang. Kecamatan Kelapa 5, total pemilih 53.767 orang, pemilih laki-laki 27.178 orang, pemilih perempuan 26.589 orang, jumlah TPS 202. Kecamatan Oyobobo, total pemilih 74.003 orang, pemilih laki-laki 36.844 orang, pemilih perempuan 37.159 orang, jumlah TPS 277. Kecamatan Maulafa, total pemilih
71.674 orang, pemilih laki-laki 36.181 orang, pemilih perempuan 27.821 orang. Jumlah TPS 270. Kecamatan Kota Raja, total pemilih 41.020 orang, pemilih laki-laki 20.051 orang, pemilih perempuan 20.969 orang, jumlah TPS 157. Kecamatan Kota Lama, total pemilih 25.400 orang, pemilih laki-laki 12.288 orang, pemilih perempuan 13.112 orang, jumlah TPS 96.